Ya Allah, Cilacap ayu-ayu tibae kuburan wedhus. Bojomu semua ayu, saya mau kebelen aku montok molek mentok iso dinikmati yang sampean waras. Ayo coba sampean anyang-anyangan. Muhtaram Romo Kiai Haji Anwar Zahid dari Bojonegoro. Kepada beliau dipersilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Rabbi salli alaihi Muhammad. Rabbi salli alaihi Muhammad. Rabbi salli alaihi. Yes, yeah. Yes, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladzi an'ama 'alaina wa hada. Walladzi amarna bittiba'i millati Ibrahim hanifa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'd. Sayyidal masyayikh, ulama anal a'izza, wonten ngarsanipun sagunging para alim, bapak-bapak kiai sedayanipun, ibu nyai, para sesepuh bini sepuh, kasepuhan ingkang kita taklimi, kita suwuni pangestu saha doaipun. Saudara saya Bapak Haji atau Suwarto Pamuji, Bupati Cilacap, Pas banget kayak ya. yang sama-sama kita cintai, kita banggakan, kita hormati, yang mengidolakan saya. Salam untuk Ibu, Bapak. Saya hafal nama beliau karena beliau sering ngundang saya. Cuma 2 tahun berlalu sekalipun nggak ada undangan, termasuk dari Cilacap. Pak Camat, para pejabat yang lain, tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, Sahibi Da'wah wal Walimah, Bapak Kiai Haji Zainal Arifin, sarjana sosial, bersama keluarga yang berbahagia, para tamu undangan, Bapak, Ibu, adik-adik santri yang saya cintai, yang saya hormati, rahimakumullah. Di bulan Syawal yang mulia ini, izinkan saya menghaturkan untayan doa. Taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in.
جعلنا الله وإياكم من العائدين والفائزين والمقبولين كل عام وأنتم بخير. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah kita, dan semoga kita tergolong orang-orang yang benar-benar Idul Fitri, kembali fitrah. Amin Allahumma amin. Bukan sekedar berlebaran, tapi benar-benar beridul fitri. Seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi, kalau lebaran itu hanya tradisi, siapapun boleh ikutan. Bodo niku budaya, sapa wae melu kena. Tapi tidak semua orang berhak beridul fitri. Kalau lebaran hanya tradisi, siapapun boleh ikutan, walaupun Ramadan sama sekali nggak puasa, boleh ikut lebaran. Sampai sekarang lebaran juga boleh, lebaran 3 bulan, 6 bulan, 7 bulan juga boleh, walaupun Ramadan nggak puasa sama sekali. Itu gambarannya kayak ada bapak-bapak pakai sabuk tapi ora katokan. Tidak semuanya berhak mendapatkan Idul Fitri. Yang berhak mendapatkan Idul Fitri hanya orang-orang yang lulus dalam menjalani tarbiyah dan riyadhah Ramadan, sehingga dia benar-benar menjadi Syawal, berkembang dan meningkat kualitas ibadahnya, berkembang dan meningkat kualitas dirinya. Saya sering gambarkan, sebelum Ramadan adalah bulan-bulan ular, memasuki Ramadan adalah bulan kepompong, sehingga Syawal dan seterusnya menjadi kupu-kupu. Sayang, banyak di antara masyarakat Cilacap yang setelah berkepompong sebulan Ramadan, keluarnya nggak jadi kupu-kupu, tapi malah jadi codot. Nah, codotnya ketawa. Allahumma sholli ala Muhammad. Syawal itu artinya berkembang dan meningkat, termasuk dalam hal pendidikan anak, seperti yang disampaikan oleh 2 pembicara sebelum saya. Karenanya dalam haflah syukur li khatmil Quran wal khitan malam hari ini, kita dimohon dengan tulus dan ikhlas untuk mendoakan Mas Muhammad Nasrun Al-Kasyafi dan Mas Muhammad Hazim Arafil Millah, agar dua-duanya benar-benar menjadi ahlul Quran. Salut apa yang disampaikan Pak Bupati tadi. Budaya yang sangat mulia dari para tetua kita, kalau mau mengkhitankan anak wajib khataman Al-Quran dulu, karena memang Al-Quran itu pedoman utama kehidupan kita. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Fungsi utamanya ada 3. 1, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, penjelasan rinci tentang petunjuk tadi. Wal furqan, pembeda yang benar dari yang salah, yang baik dari yang buruk. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk, penjelas, dan pembeda. Al-Quran adalah
landasan ideologis, landasan konstitusional, sekaligus landasan operasional. Bagi kehidupan kita, Al-Quran itu SOP, standar operasional prosedural. Ibarat kita naik kendaraan, Quran fungsinya sebagai GPS, dipasang di dashboard mobil bukan untuk gaya-gayanan, tapi sebagai petunjuk jalan, bukan karena gengsi, tapi sebagai fungsi. Allahumma sholli ala Muhammad. Saking mulianya Al-Quran, apapun dan siapapun yang berhubungan dengan Al-Quran pasti mulia dan dimuliakan dunia akhirat. Coba kita pikir, Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha mulia melalui lantaran malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia, diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling mulia, diturunkannya di bulan Ramadan, bulan yang paling mulia, pada malam Lailatul Qadar, malam yang paling mulia. Maka apapun dan siapapun yang berhubungan dengan Al-Quran pasti mulia. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham orang ini? Apa wae sing urusan karo Quran, sing hubungan karo Quran mesti mulia. Niku wau Quran diturunkan oleh Allah yang paling mulia. Semua yang bersentuhan dengan Quran menjadi mulia melalui lantaran malaikat Jibril, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia karena membawa wahyu Al-Quran. Diberikan kepada Rasulullah, Rasulullah menjadi makhluk yang paling mulia karena menerima Al-Quran. Turunnya pada bulan Ramadan, sehingga Ramadan menjadi bulan paling mulia karena Ramadan dipilih menjadi bulan diturunkannya Al-Quran. Pada satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia karena malam itu diturunkan Al-Quran. Maka siapapun yang berhubungan dengan Al-Quran pasti akan mulia dunia akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Saking hebatnya Quran, jangankan dibaca, mendelok saja, menjenggilen dan mementelengi itu sudah dapat pahala. Dilihat aja dapat pahala Quran. Makanya mudah-mudahan semua yang hadir diberi pertolongan Allah untuk jadi orang-orang yang rajin baca Al-Quran. Kalau bisa ODOJ, one day one juz, satu hari satu juz. Kalau keberatan one day setengah juz, masih keberatan one day seperempat juz, keberatan one day one lembar, keberatan matio. Ya, orang Islam model apa? Quran itu undang-undang dan petunjuk hidupnya kok nggak pernah dibaca. Man arada yatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Siapa yang ingin berbincang-bincang sama Allah, siapa yang ingin bercakap-cakap sama Allah, sapa wonge pengen omong-omongan karo Gusti Allah, maka hendaklah dia membaca Al-Quran. Bapak Ibu adik-adik santri dan para jamaah, membaca Al-Quran itu berarti omong-omongan sama Allah. Uang nang iso omong-omongan karo Gusti Allah ini hebat. Sampeyan iso omong-omongan karo Pak Bupati ngono wae wis gaya kok. Aku mau omong-omongan karo Pak Bupati suwe gaya disangoni barang. Padahal itu baru omong-omongan sama bupati. Lah bupati ngono jabatan opo? Entek-entekane yo mung ngono kuwi. Apalagi bisa omong-omongan sama gubernur, tambah gaya. Apalagi bisa omong-omongan sama presiden, tambah gaya.
Ini nggak cuma presiden, langsung omong-omongan sama Allah. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu para jamaah, orang yang sering omong-omongan itu berarti orang dekat, orang dalam. Yang paling sering omong-omongan sama Pak Bupati, pasti dia orang dekat Pak Bupati, pasti orang dalam. Yang paling sering omong-omongan sama Pak Presiden, pasti dia orang dekat Pak Presiden, orang dalam. Yang paling sering omong-omongan sama Allah, pasti dia orang dekat Allah, orang dalam. Makanya orang yang ahli baca Quran itu besok di akhirat nggak usah repot-repot nyari alamat surga. Baru bangkit dari alam barzah udah dijemput sama panitia surga, dituntun, dibimbing, diajak menuju ke surga. Enak ono sing jemput. Kadek kula sampean enggak begitu pengalaman daerah sana. Langsung dijemput, dibimbing. Halo. Halo. Sayang, banyak di antara kita yang belum bisa membaca Al-Quran, baru bisa membunyikan saja, baru bisa membunyikan tapi belum bisa membaca. Nembe saged ngunekke ning dereng saged maos. Apa bedanya membunyikan dengan membaca? Jamaah sekalian, kalau membunyikan itu membunyikan, tapi kalau membaca itu ya membaca. Beda. Membunyikan itu memindah dari tulisan ke ucapan, namanya membunyikan. Nah, kalau membaca memindah dari tulisan ke ucapan disertai pemahaman, itu baru membaca. Nah, selama ini penjenengan kalau ke Al-Quran itu sudah betul-betul bisa paham apa belum? Paham apa dereng? Paham apa mboten? Berarti niku dereng maca, nembe ngunekke. Allah. Nah, kalau pengen keluarganya barokah, jangan sampai rumah itu nggak dipakai baca Al-Quran. Tantong mau gaya-gayanan tok, nek cuwi to nang kancane. Alhamdulillah mau omah kuwi ana Quran 6. Sing telu gede, sing telu cilik-cilik. Rupane ana sing abang, ana sing ijo, ana sing kuning. Diwaca Mas, lah kuwi ora. Nawwiru buyutakum bis-shalah wa qiraatil Qur'an. Sinarilah rumah-rumahmu, keluargamu dengan sholat-sholat sunnah dan dengan bacaan Al-Quran. Orang kaya bocah nom-nom itu gaya-gayaan tok. Rabi mas kawinnya Al-Quran, tapi ra iso maca. Pengulune sampai grogi. Gayae ngadep pengulu nganggo jas melinti, kalungan tasbih, kopiahe linteng. Pengulune grogi, wah ini santri pempengan ya arep tak nikahke iki. Ditekoni, Mas ini nanti maharnya apa Mas? Mas kawinnya apa Mas? Al-Quran Al-Quran Pak pengulu. Pengulune kaget, iki santri pempengan temen, grogi pengulune. Akhirnya ditakoni karo Pak Pengulu. Dulu mondoknya di mana Mas? Lah niku Pak Pengulu, mboten nate ngaji kula Pak Pengulu. Ora tau ngaji kok Mas kawine Quran. Mboten napa-napa, mosok mboten angsal Pak Pengulu. Ya oleh timbangane Mas kawin remi. Yen pengen omah lan keluargane barokah, sering go sholat sunnah, sering go maca Al-Quran. Mungkin ada yang nanya, apa hubungannya baca Quran kok bisa menjadikan keluarga dan rumah tangga barokah? Gini Bapak Ibu jamaah sekalian, rumah tangga keluarga itu terdiri dari dua pilar utama, namanya suami dan istri. Betul? Allah ya Karim. Betul? Nah, suami niku uang, istri niku yo uang. Berarti keluarga itu terbentuk dari uang. Lah uang iku asline kuburan.
Kula sering matur ten pundi-pundi, wong niku asline kuburan. Dadi sing teko sakmene akeh iki kuburan kabeh. Dadi banser sing gagah-gagah iki asline kuburan. Pak Bupati ku asline ya kuburan. Sing ceramah iki asline ya heeh. Zaman ora percaya yen wong ku asline kuburan. Pangapunten wong Cilacap, sampean nate dahar daging sapi napa mboten? Nate. Berarti kuwi wis tau ana sapi mati dikubur napa teng sampean? Sampean nate dahar daging wedhus napa mboten? Lho ya, berarti ana wedhus mati dikubur napa teng sampean? Sampean nate dahar daging ayam mboten? Berarti ana ayam mati dikubur ning weteng sampean. Ya Allah, Cilacap ayu-ayu tibae kuburan wedhus. Nggih. Berarti wong lanang niku asline kuburan, wong wedok niku asline ya kurang banter. Wong lanang niku asline kuburan, wong wedok niku asline ya wong lanang karo wong wedok kok nikah rabi berarti kuburan rabi kuburan. Lungguh jejer berarti kuburan lungguh jejer. Lanang wedok sak bojone mangan bareng berarti kuburan mangan bareng. Banter to kok pijet-pijitan berarti kuburan mijeti. Nah, terus turu kelon niku berarti kuburan ngeloni kuburan. Diterus kayak wae leh kelon menunggu akhirnya iso metu kuburan cilik. Mbok kok ngono. Lah, kuburan cilik niki saya gede, saya gede, saya gede, saya gede, terus baleni kelon meneh, terus metu kuburan cilik meneh. Kuburan cilik muda gede, muda gede, muda gede, dibaleni leh kelon, yo iso metu kuburan cilik meneh. Ya Allah, akhirnya sak omah iso ono kuburan pitu. Kuburan songo. Lah kuburan niku sifate wingit, angker. Angkere kuburan, halo. Ya Allah. Kuburan niku sifate ra angker, nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Mulane aja kaget, kadang ono wong lanang petuk bojone iso kaget innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mergo petuk kuburan. Jadi bapak yang bojone sampean kok nuju nesu kuwi pas metu malam pire Pak. Kuburan kok. Ibu nggih ngoten nek bapak kok nesu-nesu, wajahe abang mripate meloro niku pas muncul gerandonge. Nah, angkere kuburan niku ilang nek diwacake Quran. Cobi mados teng daerah sekitar mriki kuburan sing angker, terus nggeni khataman Quran. Ping 3 ngono wae. Kok angkere ra ilang? Nah, keluarga yang terdiri dari kuburan lanang, kuburan wedok, kuburan cilik-cilik niku angkere bakal ilang yen sering diwaoske Al-Qur'an. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, berikutnya lek wis dadi ahlul Quran, insyaallah uripe ditata apik karo Gusti Allah. Mergo dituntun karo nurul Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Lek bahasa yang sering panjenengan pireng nggih dados waladin sholihin. Yad'ulah itu harapannya. Makanya saya di berbagai kesempatan kalau mendoakan anak itu ya mudah-mudahan kalau laki sholih, kalau perempuan sholihah. Demikian pula nanda berdua ini sama-sama kita doakan mudah-mudahan
menjadi generasi yang pelopor bukan pengekor, yang perintis bukan pewaris, yang pengais bukan pengemis, yang penggerak bukan penggertak, yang punya karakter bukan yang karaten, yang terpelajar bukan yang kurang ajar, yang luar biasa bukan yang biasa di luar, yang beradab bukan yang biadab, yang ahli Quran bukan yang ahli pacaran. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya disebut ulul albab, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Ya Allah, mau nyauti Allah kok kaya wong sambat kok kaya utang. Ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar, yang takwa, yang cerdas, dan yang terampil. Atine tertib, uteke lantip, tangane yo urip, ngerti, pinter, tur yo prigel, sensitif, kreatif, dan produktif. Ahli zikir, pinter mikir, gelem nyopir, gelem malir, gelem dangir, lek duwe musuh wani melintir, bisa menghadapi masalah moralitas, kreativitas, dan sekaligus kriminalitas. Sehingga anak kalau sudah ulul albab bisa kerja dengan keras, kerja dengan cerdas, sekaligus kerja dengan ikhlas. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini perpaduan komplit, ngapunten, bukan hanya kerja keras tapi juga kerja cerdas sekaligus kerja ikhlas. Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau hanya kerja keras itu kerja pakai otot saja, tapi kalau ditambah kerja cerdas, kerja pakai otak, lebih-lebih disempurnakan dengan kerja ikhlas, kerja pakai hati. Halo, bisa dilanjut? Kalau cuma kerja keras hasilnya pas, tapi kalau kerja cerdas hasilnya lebih luas, apalagi kerja ikhlas hasilnya tak terbatas. Saya sering kasih contoh gini, kerja keras hasilnya pas, kerja keras kerja pakai otot hasilnya ya pas segitu. Maaf, kayak sapi, kayak kerbau, kayak kuda, itu kerjanya pakai otot, kerja keras, hasilnya ya pas, sehari ya segitu, paling 100.000, 200.000. Manusia kalau cuma mengandalkan kerja otot, kerja keras, hasilnya ya pas, maaf, ya cuma 100.000, 200.000 itu. Tapi kalau mau kerja pakai otak, kerja cerdas, hasilnya lebih luas. Oh, contoh, iya dikai contoh. Oke, kerja keras, rumah nih nyari batu di gunung. Batu gede-gede pakai gergaji, gerodok, keringet gerodosan, pedang tangan, yang diambil batu gede-gede, batu besar-besar, kerja keras, paling hasilnya yuk pas 100.000. Tapi kalau kerja cerdas pakai otak, ambil batu kecil, dapatnya 300 juta, yang diambil batu ginjal. Dokter pakai kerja cerdas, ayo bantau. Apalagi disempurnakan dengan kerja ikhlas, kerja pakai hati, janji Allah dikasih hasil yang tak terbatas. Contoh kiai, loh iya, tahu ngerti sampean ono kiai kerja keras nyuluh kodok boleh bekicot jadi kuli bangunan.
musung-musung barang no pelabuhan ono wih tapi delok hasilnya tak terbatas. Omahe apik-apik, mobilnya apik-apik, bojone ayu-ayu, mangane enak-enak. Makanya jangan pernah bilang kalau mau kerja keras dapat duit banyak, rezeki banyak, tapi kalau nggak mau kerja keras nggak bisa dapat rezeki banyak. Salah. Ya tadi contohnya yang kerja keras ambil batu koyo ngono dapatnya duit cuma 200.000, yang kerjanya nggak keras pegang mic ngomong 1 jam apalagi kalau ada orang ngomong nggak kerja nggak makan, salah besar itu. Lah bocah cilik-cilik kerja apa? Yo mangan kabeh. Ngono lho. Wes. Orang nyumbang cerewet. Ya Allah. Makanya karena gini Bapak ya. Anak penting banget. Orang nggak punya anak itu susah. Gini apa nggih? Terutama di masa tua. Ngenger sopo, siapa yang ngerawat. Jadi nggak punya anak itu susah. Punya anak tapi nakal lebih susah lagi. Melebihi susahnya nggak punya anak. Malah dong ngingeti bansor sing gantian no. Ya jarke wong bansore kesel kok. Dilanjut buat ini. Nek dilanjut dengerin. Nggak punya anak itu susah. Terutama di masa sepuh. Siapa yang ngerawat, yang melayani. Tapi punya anak kok nakal, lebih susah lagi. Melebihi susahnya nggak punya anak. Karena maaf-maaf merawat anak nakal itu lebih mudah merawat wedhus nakal. Ngeramut anak nakal ini jauh lebih gampang ngeramut wedhus nakal. Sampeyan duwe wedhus nakal, wegah ngeramut, wenehke wong, oke sing gelem ngeramut, andum bati to, bagi hasil engko leh diramut 2 tahun kok batine 5 yuta, ya 2,5 juta edang. Didol payu dadi duit, disembelih dimasak apa wae enak dagingnya kambing. Tapi nek anak nakal wenehke wong, sapa gelem ngeramut? Wong nyawange mripat kudu nyiset kok. Ayo didol ora payu. Dituturi bantah. Dihajar mewek nangis. Dikon minggat ora mangkat. Dibuat balik mulih. Dijarke urip isini-sini wong tuwa. Dipateni dosa. Arep dipendem bocah ceh meloro. Dilebokne meneh dalane wis ora sedeng. Niku anak nakal. Padahal Bapak Ibu barang donya yang bisa dinikmati setiap saat, kapanpun dan dimanapun, itu cuma anak solih solihah. Barang donya sing kena dinikmati setiap saat, setiap waktu, kapanpun dimanapun, hanya anak solih solihah. Selain anak solih solihah nggak bisa dinikmati setiap saat. Kenikmatan dunia niki kathah nggih napa nggih? Allah. Dilanjut. Semangat dong. Nikmat dunia niki kathah nggih napa nggih? Itu hanya bisa dinikmati pada waktu-waktu tertentu saja, di tempat-tempat tertentu saja. Gak bisa dinikmati setiap waktu, kecuali anak solih solihah. Maaf,
Sampean punya rumah bagus, megah, mewah, indah, bisa dinikmati rumah bagus, megah, mewah, indah ketika sampean tinggal di rumah. Omah api iso dinikmati lek sampean manggon ning di rumah. Sampean keluar nggak bisa menikmati rumah bagus. Kaya ngene iki sing omahe apik-apik ora iso nikmati omah apike. Pendopo Kabupaten Cilacap bisa dinikmati Pak Bupati ketika Pak Bupati lagi tinggal di pendopo itu. Kaya ngene iki ya ora iso nikmati. Mobil mewah bisa dinikmati kalau pas lagi dinaikin. Nggih mboten? Nek pas ora ditumpaki ya ora kena dinikmati. Ngapunten, panganan sing enak-enak, lezat-lezat bisa dinikmati nek sampean sehat. Ayo coba ono panganan enak-enak tapi ilat sampean melentung sak semongko. Percuma panganan enak, nggak ada gunanya, nggak bisa dinikmati, betul? Bojomu semua ayu, saya mau kebelen aku montok molek mentok iso dinikmati yang sampean waras. Ayo coba sampean nanyang-nanyangan yang meringis tok bero bojomu. Itu yang saya maksud, hanya bisa dinikmati pada saat-saat tertentu, pada waktu-waktu tertentu saja. Ngapunten, duitmu sing akeh iso dinikmati lek sampean jenang donya, tur sampean sehat. Sampean pindah ning alam kubur, duit akeh saged dinikmati mboten? Sing banter omah apik saged dinikmati mboten? Tanah sing luas saged dinikmati mboten? Mobil mewah saged dinikmati mboten? Babar pisan niku nembe alam kubur, belum lagi kelak di akhirat. Maka selain anak soleh-solehah hanya bisa dinikmati pada waktu-waktu tertentu saja, di saat-saat tertentu saja, di tempat-tempat tertentu saja. Tapi kalau anak solehah kapanpun dan dimanapun bisa dinikmati, dalam kondisi bagaimanapun bisa dinikmati. Maaf, sampeyan diganjar sugih punya anak soleh-solehah bisa dinikmati. Biayai berapapun ora rugi, ora eman, mergo anak iso mikul dhuwur mendem jero asmane wong sepuh. Ya Allah, duwe anak soleh-soleh hafal-hafal Quran, Masya Allah, nikmatnya wong anak ngajine pinter, sekolahnya prestasi, akhlaknya apik, wong tua bangga tepak kumpulan wali murid dan sekolahan. Ya ada kepada siswa teladan, pelajar teladan, wali siswa dari Muhammad Nasrun Al-Kasyafi untuk kepentas menerima penghargaan. Masya Allah, Yai Zainal muga panggung melakukannya sampai miring-miring. Saking bahagia nih, saking nikmati punya anak soleh. Gini mungkin, Masya Allah, bangga. Tapi coba pas kumpulan wali santri, kumpulan wali murid, mohon kepada orang tua dari anak yang disebutkan namanya ini untuk ke kantor karena anaknya ada kasus. Melakui kalau mengheningkan cipta terus. Di lo rawani ndang. Woi. Sampean ditakdir melarat, fakir, duwe anak soleh-solehah bisa dinikmati. Mergo anak iso ngareng-ngareng wong tua, iso nglipur wong tua. Ketok wong tuane susah, mikir ke blonjo, mikir ke butuhan, ngono ku anak iso menghibur. Bapak, panjenengan kok ketinggal sungkawa ing penggalih. Wonten menapa nggih mbok bilih ingkang putra kepareng pirsa wonten punapa nggih Bapak napa ingkang ndadosaken Bapak sedih.
enak yang mikir butuhan, bapak yang mikirnya anak. Nopo to bapak ingkang dipun penggale kanca-kancamu do duwe sepeda motor nah bapak yo kepengin iso nukoke sepeda motor sampean tapi durung ono duwite bapak ampun sangat-sangat lah mikirke kula ampun panjenengan dongake kula bapak kersane kula mangke saged tumbas piyambak ya Allah tercep ning ati ayem seneng bahagia nikmat. Tapi ini anaknya orang soleh. Kita bapaknya sedih. Apa pak? Lengar kaya wong edan. Apa lengar kaya wong gemblung. Jarene bapaknya yang mikir delondong, mikir dapuramu. Sing dipikir apa? Ya kanca-kancamu duwe sepeda motor kabeh. Bapak yo pengen nukokke. Ra ngira iso potonganmu. Limbrak-limbur ora di usaha apa-apa kok pengen nukokke sepeda motor aku ora ngira iso. Ya Allah, sampeyan sehat, anak soleh-solehah bisa dinikmati. Bayang ini sampeyan sehat-sehat, ningali anak-anak sing pinter-pinter ngaji, budal ngaji, ningali anak maca kitab, ningali anak deres Quran. Ya Allah, nikmat rasanya. Hei, sampeyan sakit, anak soleh-solehah bisa dinikmati. Kula nanti ngertos saestu, saya pernah melihat ada bapak-bapak orang sepuh opnam neng rumah sakit. Ya mesti opnam yang di rumah sakit masuk neng stasiun. Sakitnya lumayan serius, bukan cuma diimpus, di oksigen udah. Lumayan serius sakitnya. Tapi dia senyum, kelihatan betul kalau dia bahagia. Kenapa? Ya karena ditungguin sama anak-anaknya. Padahal gerai lumayan parah nih. Iso mengsem guyu bahagia. Mergo ningali putra-putrane ketok rukun-rukun guyu, dondongake ana sing mijeti, ana sing ndongake. Sakit parah itu bisa menikmati anak sore-sore. Nang alus garapane, le mijeti yo krasa wong ikhlas. Bapak obatnya sampun diunjuk nopo dereng bapak turuna bapak cewek nggih ngendikane Pak Dokter mboten pareng telat ngunjuke obat lho nggih dipun nunjuk kula pundhutaken nunjukipun Bismillahirrahmanirrahim. Ini bapak ngantos atas nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar Pak nggih, wong gendis regine nggih awes. Niki mau gendisipun kirang. Anten meh kelas. Ya ora apa-apa, ora apa-apa. Masya Allah, ikhlas. Ikhlas. Lah nek anak ora soleh, ora solehah. Wong tuane wis sakit ngono kuwi malah mulane mangan sing hati-hati. Lah ngene iki gering barang diemploki kabeh. Nek gering nyusahno wong akeh. Obate wis diombe apa urung? Urung nah. Nek diombe iki dhuwit iki ambek ora dhuwit kok ya. Ora gelem ngombe tak lotek ngono. Kowe tambah cepet mate. Ya Allah, Bapak. Nanti kalau penjenengan sudah sepuh, terus maaf sakit menjelang ajal, sakit sing dados sababiyah sedo, tidak ada yang paling diharap kecuali anak. Nggak ada yang paling bisa menenteramkan hati, membahagiakan jiwa kecuali ditungguin anak-anaknya, didoain anak-anaknya, dibacakan Quran anak-anaknya. Wah, anaknya soleh-soleh kok mana anaknya hafal Quran. Ya Allah, bapak wis sakit ngoten niku ambekane pun berat. Anak-anaknya ono sing mijeti karo ndonga, ono sing maca Quran ikhlas-ikhlas, bahagia, tenteram rasa. Ya Allah, nanti begitu udah agak berat ditalkin oleh anaknya, la ilaha illallah, terus dibimbing sampai terakhir. Allah
Allah, demi Allah Bapak, yang paling diharapkan oleh orang tua, yang paling membahagiakan orang tua adalah ketika nanti sakit didoakan anak-anaknya, ketika nazak dibimbing kalimat tauhid la ilaha illallah oleh lesan anak-anaknya sendiri, ketika sudah meninggal yang memandikan jenazahnya adalah anak-anaknya sendiri, yang mengkafani jasadnya adalah tangan anak-anaknya sendiri, yang menjadi imam sholat jenazahnya adalah anaknya sendiri, yang memanggul ke makbarah membawa jenazahnya adalah pundak anak-anaknya, yang memasukkan ke liang lahat bersama lantunan doa adalah anak-anaknya sendiri. Itu paling membahagiakan orang tua. Itu bisa kalau anak soleh-solehah iso ngaji. Lainnya anak mulai iso ngaji, bisa jadi imam sholat jenazahmu, bisa memandikan jasadmu nanti, bisa mengkafani jenazahmu nanti, apalagi mendoakan. Makanya Rasulullah menyabdakan awaladin sholihin yad'ulah, anak solih yang mendoakan. Maaf, di ngajekno Pak Mudin beda dengan di ngajekno anak. Hadisnya orang awmudinin sholihin yad'ulah, bukan aw kiaiyin sholihin yad'ulah, bukan aw ustazin sholihin yad'ulah, tapi awaladin sholihin yad'ulah. Kroso gitu anaknya nakal-nakal. Piye sok nasibku. Ini maksudnya ini bukan pengajian umum. Kalau pengajian umum ya kayak di alun-alun beberapa kali itu 1,5 jam. Oke, ini kan pengajian orang pakai umum. Yo, kayak itu suwe-suwe. Nah ijo yo. Nah terus sekarang gini, Masya Allah, satu hal yang paling penting kalau pengen punya anak solih-solihah, kita bercermin dari misi terutusnya Rasulullah Muhammad SAW adalah liutammima makarimal akhlak. Solih itu akhlak. Kemudian triknya kaget ya wes, metodenya adalah uswatun hasanah, bimbingan dan keteladanan. Nah sekarang banyak orang tua yang terlalu banyak tuntutan ke anak tapi nggak ngasih tuntunan. Jujur, penjenengan kalau ke anak lebih banyak mana? Kasih tuntunan sama kasih tuntutan? Oh budek kabeh. Jenengan kalau ke anak niku kata pundi leh maringi tuntunan karo leh maringi tuntutan? Iya harus jujur. Orang tua sekarang itu banyak tuntutan ke anak tapi kurang tuntunan. Anak tuh nggak usah kasih banyak tuntutan, dituntun, nggak usah pakai dituntut. Woi, lah kan orang tua sekarang kan gini, kamu harus pinter nak, kamu harus rajin sekolahmu, harus prestasi, kamu ngajinya harus pinter, kamu nanti harus kerja gini, kamu nanti harus bisa membantu orang tua, kamu harus bisa berbakti pada orang tua. Dituntut tapi nggak dituntun. Woi, ya Allah, ketirungok ke. Dalam bahasa kitab Ta'limul Muta'allim, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Itu ya, memberi contoh itu jauh lebih fasih, lebih ampuh dibanding ngomongi. Anak itu dikasih contoh sekali sama diomongi 1000 kali, itu lebih mandi, lebih ampuh dikasih contoh sekali daripada diomongin 1000 kali.
Ya Allah. Ya, orang tua sekarang kan terlalu banyak tuntutan tapi nggak mau kasih tuntunan. Anak dituntut, tapi nggak dituntut. Banyak tuntutan tapi nggak banyak tuntunan. Habis maghrib ibunya marah-marah, anak dituntut suruh ngaji Quran. Habis maghrib baca Quran. Udah berapa kali dibilangin habis maghrib baca Quran. Ayo baca Quran. Habis maghrib baca Quran, nggak mau baca Quran, awas kamu. Ibu tiktokan. Wonten badan. Wonten niki wonge teko. Pokoke wonge nganggo kerudung warna kuning. Coba nggak usah dituntun aja. Ibu nggak usah ngomong. Habis maghrib ibu baca Quran. Anak yang lagi main HP malu sendiri, Bu. Ya Allah, ibuku baca Quran, masa aku chattingan, masa aku IG-an, malu ngaji. Jare ibu aku ora iso maca Quran, ora iso yo ben. Pokoke buka Quran diunekke apa sak isone. Penampilan nang ngarepe anak ora masalah. Apale wal asri ya, wal asri terus sing diwaca. Ning aja banter-banter engko konangan anake. Karo buka Quran jenenge sabar. Balik seret. Wal asri sabar. Diwalik seret. Sabar. Balik seret. Anak akan bangga. Oh ternyata ibuku pinter baca Quran. Sediluk malek. Padahal ya sobar kok. Nanti pancen ibune niku ora iso maca Quran. Lah nyekeli Quran niku kualik sing dhuwur kok ngisor dhuwur. Bismillah asri sabar. Bismillah asri sabar. Anak tambah bangga. Ibuku hebat. Maca Quran karo malik bareng iso. Padahal kualik orang ngerti. Woi. Bapak juga coba Bapak kalau udah dengar azan maghrib, hayya 'alas shalah, udah pakai sarung, pakai baju takwa, pakai peci, kalungan sajadah. Anak, ayo nak. Maghrib jamaah anak masjid udah mesti berangkat anak karena ada tuntunan dari bapaknya. Enggak. Muadzan maghrib, Allahu akbar, Allahu akbar. Anak ibas dirinan. Ke rumah azan ora kupengmu. Tak sogrok linggis ngono. Ayo nyang masjid. Gak berangkat nyang masjid tak antemi. Nganggo kopiah bapak. Bapaknya titip kopiah tok. Tuh bapaknya bukan yang warung. Anak berangkat Pak, udah diantemi bapaknya. Tapi kalau melaku yang masjid ini nesu anakmu. Di ini nang warung aku juga berangkat yang masjid. Bapak taek. Jadi nanti ono bapak ditai-tai anak yang salahnya bapaknya dulu. Makanya jangan kaget, maaf. Dulu ada anak nakal. Yo menengok. Dulu ada anak nakal diomongin kayak gini, awas kamu, tak bilangin bapakmu, tak bilangin ibumu, takut. Ayo, tak kandake bapakmu, tak kandake ibumu, tak kandake makmu. Wedi dia. Juga ndake waras nakale. Saiki omongan ngono iku gak mandi blas. Gak ngefek. Mana bocah nakal diomongnya, tak kandake bapakmu, tak kandake makmu. Nah, kandake ra wedi bae. Mulane saiki wis gak payu omongan tak kandake bapakmu, tak kandake ibumu. Woi. Saya sering kok bikin contoh dulu. Ada anak nakal nyuri jambunya tetangga. Udah naik pohon dia, metingkring yang dhuwur. Konangan sing duwe. Ayo nyuri jambuku, nyolong jambuku. Gak mudun tak kandake bapakmu. Mencolok anjlok jeluk kosel. Terus kandake bapak nangis. Mergo bapake ora tau nyolong. Saiki ana bocah nyolong jambu, konangan sing duwe wis metingiring nang dhuwur, diwedeke. Ayo, kamu dun tak kandhake bapakmu. Nang kandhake kae wong nang dhuwur kae. Nggawa kresek gede kae wong kae. Wong Jawa Timur lah. Woi. Anak suruh ngaji.
mapate fikih, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, bapake sing diwaca Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, Nihayatul TikTok. Mantel kamu ini. Suwi, nesui. Jadi itu yang saya maksud. Kenapa sekarang terjadi kenakalan remaja? Kenakalan remaja yang timbul dewasa ini itu karena dampak dari kenakalan kaum geran. Woi, woi. Makanya lek ana omongan sembuh bocah saiki ora kaya bocah biyen. Bocah saiki ora kena dituturi wong tua. Salah omongan itu. Yang bener omongannya gini, sembuh wong tua saiki ora kaya wong tua biyen. Wong tua saiki ora iso didik anak. Sing bener ngono. Woi. Wong anak ki ayang-ayange wong tua. Wong tua kuwi barang, anak kuwi ayang-ayang. Ayo aku tekok. Woi. Ayang-ayang sing ngetutke barang, apa barang sing ngetutke ayang-ayang? Ya Allah, ayo kok on ya. Wong tua kuwi barang, anak kuwi ayang-ayang. Ayo sing bener ki. Barang ngetutke ayang-ayang apa ayang-ayang sing ngetutke barang? Ayang-ayang sing ngetutke barang. Yen barange dawa, ayang-ayange dawa. Barange ndek, ayang-ayange ndek. Barange mlaku, ayang-ayange mlaku. Barange meneng, ayang-ayange meneng. Ora ana barange meneng kok ayang-ayang mlaku dhewe. Ayang-ayang gemblong kuwi. Woi. Cek aku takon saiki. Nek ana ayang-ayang kok bengkong supaya dadi kenceng, iku sing diongkek dikencengke ayang-ayange napa barange? Ayang-ayange napa barange? Saiki nek ana anak kok bengkong akhlake, bengkong sekolahe, bengkong pendidikane, bengkong kelakuane, bengkong ibadahe, kuwi sing kudu dikencengke diongkek ditutuki anake apa wong tuane? Anake. Para gemblung-gemblung sedaya ora diundang nang Cilacap meneh yo ben golek nggon liyane. Tak niati wis ane. Wani sembarang kalire aku. Dinesoni wong Cilacap yo bene. Kemudian orang tua sekarang itu hanya bisa menyebut contoh tanpa memberi contoh. Harusnya kan memberi contoh, bukan cuma menyebut contoh. Nah, orang tua sekarang kalau ke anak itu cuma bisa menyebut contoh, tapi nggak bisa memberi contoh. Disebut contoh, contohnya Pak Bupati sudah di rong periode itu biar gini do kayak lo contohnya. Kowe sok kudu iso kaya kae lho lek kaya Anwar Zahid kae penak kayak ngomong sak jam ngono wae hasilé wis ketok kae. Lho kok ming kaya kae. Mestine kaya iki lho bapakmu. Bangga dong. Jadilah orang tua yang menjadi idola dari anak-anakmu sendiri. Jadi orang tua yang membanggakan anak-anakmu sendiri. Anakmu itu bangga punya ayah dirimu, punya bapak dirimu. Anakmu bangga punya ibu dirimu. Aku bangga sama ibuku. Perempuan solehah di dunia ini adalah ibuku. Perempuan hebat di dunia ini adalah ibuku. Ngono. Ora ono wong cerewet kaya ibuku. Wong sak desa tau diumpah-umpah kabeh. Iki wong teko nganggo kudung rupan ijo. Jangan sampai anak nyesel punya orang tua dirimu. Ngapunten. Kadang-kadang anak itu malu punya orang tua jenengan. Isin arep ngakoni jenengan bapake kalau isin, soalnya jenengan ora ono apike babar pisan. Ora ono sing kena dibanggane. Jangan salahkan anakmu kalau anakmu malu punya ayah dirimu.
kapok nih. Sampai kadang ditekoki karo bapakmu sapa? Mbuh, ra roh. Arep ngakoni bapakne isin mergo bapaknya orang genah. Lah bapaknya tukang coba le bapakmu coba le niku bapak kula sing biasa le khotbah Jumat Wage Jumat khotbah Jumat Wage niku bapak kula nggih kepala madrasah diniyah. Masya Allah bangga nih. Bapakmu sing gitu le sing biasa ndokron nang warunge rondo kae bapak sing ra mulih warunge rondo. Remuk ya bene. Ya Allah. Maka maaf banget. Jangan terlalu ngebet pengen punya anak baik sebelum bisa jadi orang tua yang baik. Wong anak kuwi dadasane wong tua. Ya wis ngono ae. Lho iki metodenya ya oke banget. Ning kan waktuku kan harus dibagi. Setidaknya di samping jenengan kasih contoh yang baik, metodenya uswatun hasanah, bimbingan dan keteladanan. Tuh, terus loh, Kanjeng Nabi lek pesen akrimu auladakum, muliakanlah anak-anakmu, artinya anakmu antar untuk menjadi orang-orang mulia. Jadikan anak-anakmu itu orang-orang mulia. Caranya gimana? Nah itu derek petunjuk Al-Quran. Wa idza qila suzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu kapan diiseni perkara loro niki mesti diangkat derajate karo Gusti Allah. Mulya donya akhirat. Siji utul ilma alladzina amanu walladzina utul ilma, iman karo ilmu. Wis anake sapa wae kapan diiseni iman karo ilmu mesti diangkat derajate karo Gusti Allah. Lek wis diangkat derajate enggak bisa direndahkan oleh siapapun. Wis wong iki getike padha, kulite padha, daginge padha, balunge padha, ambekane padha, keleke padha, entute padha. Tapi nilainya bisa berbeda mergo isine ora padha. Ngapunten nggih, anak termasuk semua ya, manusia. Wong iki rungokne, halo. Wong iki koyo kardus. Kardus niku bahane padha, ya wis ngono kuwi bahane kardus. Tapi regane iso beda, nilainya bisa berbeda. Kenapa? Isinya yang enggak sama. Ono kardus cilik kecil kardus itu, tapi derajatnya mulia, disimpan rapi di dalam lemari karena isinya permata, isinya emas. Padahal kardus cilik mulia nasibnya simpen di lemari. Ono kardus gede api tapi nasibnya elek dibuang neng kali mergo isine padang tikus. Woi. Paham betul? Uangnya rak kulitnya podo, dagingnya podo, balungnya podo, mangane podo, sebarangnya podo, tapi nasibnya bisa berbeda, derajatnya bisa berbeda. Kenapa? Isinya yang enggak sama. Paham? Omongannya iso podo. Sampean iso tiru omonganku persis, omongan saya sampean tirukan persis iso. Podo omongannya, tapi payune sing ora podo. Mergo apa? Jeroanmu karo jeroanku gak podo, weh. Isimu karo isiku yang gak sama gitu. Rabito pelembungan, wong iki koyo pelembungan. Pelembungan iki bahane padha, ya wis ngono kuwi bahane pelembungan. Tapi nasibnya iso berbeda. Ngapunten, ana pelembungan disebul nganggo karbit. MDG to apa kuwi? Ngertos karbit mboten? Pelembungan disebul nganggo karbit. Nyut melenduk gede. Mumbul. Mergo isine apa? Isine napa? Lagi ana pelembungan disebul nganggo ababe wong kuwi.
nyut yo melentu yo gede nek yo men glimbang ra iso mumbul mergo isine abab mula anakmu lek pengen mumbul dhuwur derajate anakmu isih nono yo isih nono ilmu isih nono iman insyaallah kula sambung lain wekdal insyaallah kurang udah mau dhewe enak iki gare ngrungokne ora ragat undang larang aku kan murah yo ketua RT mu kon ceramah iya lah apa wae nek kualitasnya ndak apik yo ndak larang kain kualitasnya apik yo larang alat elektronik kualitasnya ndak apik yo ndak larang sok kiai orang ngomong pangapunten gojekan nggih estu yen pangapunten sanget utamine dhateng para kiai dhateng para sesepuh boten langkung napa ingkang apa oh nyoba mie boten langkung napa ingkang kula aturaken mugi-mugi sinarengan hidayahipun Gusti Allah. Amin. Kesalahan, kekhilafan, kekirangan pasti banyak terjadi di sana sini karena kelemahan, kebodohan dan keterbatasan pengetahuan saya. Ila muga-muga napa ingkang kula aturaken kala wau disarengi hidayah Allah dados ilmu ingkang maslahah manfaah lan barokah. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin salihah bihi masyaallah. Liridallah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa karamati awliyaillah barakatuh. Makhusus Muhammad Nasrun Al-Kasyafi wa Muhammad Hazim Arafil Minna على ما نوينا وعلى ما نوى بسلفنا صالح ونجيبكم الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم رضي الله تبارك وتعالى كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ننال بسرها حفظ القرآن والعمل به وارزقنا منه علما منيرا وارزقنا منه علما منيرا وارزقنا منه علما منيرا وسلم تسليما كثيرا اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجاتنا فاقضها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم اجعلنا من العائدين الفائزين السالمين الغانمين الآمنين اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين اجعلنا وجل أولادنا وتلاميذنا وأهلنا وذريتنا من أهل العلم وأهل التقوى وأهل القرآن العظيم وأهل صلاة الجماعة وأهل الشرطة وأهل الذكر والإسلام والإيمان والإحسان والزهد والصبر والورع والإخلاص والاستقامة والخير والصلاة في الدارين ولا تجعلنا وإياكم من أهل الكفر والشرك والظلم والفساد والشر والضير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حبيبي يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله هو أهله فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya selesai sudah rangkaian acara pengajian akbar bersama Gereja Anwar.